Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan sebagai penguat iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga iman kita semakin dikuatkan dan hidup kita akan selalu dalam keadaan sejahtera, penuh sukacita karena Tuhan Yesus selalu beserta di hati kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu penuh ucap syukur dan selalu dikuatkan oleh Engkau saja ya Tuhan. Dan Engkau kiranya hancurkan segala kuasa iblis dan kuasa gelap. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambilkan dari Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-12 sampai 14 yang begini bunyinya. Lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu pernah mengalami sebuah perjuangan hidup. Perjuangan hidup itu untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup kita. Nah, ketika kita sedang menempuh pendidikan, kita berusaha untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Kemudian setelah itu kita berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, di mana diawali dengan pekerjaan sebagai karyawan rendahan atau diawali dengan usaha kecil-kecilan. Dan akhirnya kemudian sampai berhasil menduduki posisi yang mapan, bahkan menduduki posisi yang sesuai dengan keinginan kita dan menduduki jabatan yang tinggi, ataupun di dalam usahanya berhasil di dalam usaha-usaha yang kita inginkan. Saudara, tentu saja keberhasilan itu berdampak pada penghasilan yang sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan dan apa yang kita harapkan. Kita bisa hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Namun dengan berjalannya waktu, kemudian kita dihadapkan berbagai macam problem di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita dihadapkan dengan berbagai sakit penyakit, yang mana sakit penyakit itu tidak dapat kunjung sembuh. Kita diperhadapkan dengan problem konflik dengan sesama di kantor, di dalam pekerjaan kita, ataupun kita mendapatkan konflik yang berkepanjangan di dalam keluarga kita. Keluarga kita mengalami keretakan karena hubungan antara suami dan istri,
antara orang tua dengan anak, dengan mertua, dengan saudara, tidak ada hubungan yang harmonis. Saudara-saudara, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, hidup mereka menjadi serasa hampa, serasa kosong, tidak ada damai sejahtera, bahkan kacau balau, hingga jiwanya kemungkinan mengalami stres yang berkepanjangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi semua persoalan-persoalan hidup kita. Namun masalah bukannya mereda, bahkan semakin menjadi-jadi. Hidup kita seolah buntu, hidup kita seolah menjadi gelap. Dari peristiwa-peristiwa dan pengalaman pahit yang dialami kebanyakan orang, membuktikan bahwa pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, uang yang banyak, kekayaan, dan sebagainya, itu tidak menjamin hidup kita akan menjadi damai sejahtera. Padahal kita sudah belajar banyak kepada motivator. Motivator itu motivator yang handal dan bukan main-main. Mereka juga tidak mampu meredakan konflik, entah itu konflik di kantor ataupun konflik di dalam rumah tangga. Mencari kompensasi di luar rumah juga sering dilakukan, namun tidak bisa membuat hati kita tenang dan tidak dapat membuat tidur nyenyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar usaha kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Karena tanpa campur tangan Tuhan Yesus Kristus, maka hidup setiap orang seperti dalam lingkaran setan. Berbagai persoalan hidup seolah tidak bisa diurai, seperti benang yang kusut. Semua keberhasilan dan kesuksesan yang sudah diraih oleh seseorang seakan menjadi sia-sia. Saudara, Tuhan adalah Sang Penolong kita dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Untuk itu, marilah kita undang hadir dalam setiap langkah hidup kita, agar Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kita. Marilah kita memohon hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di setiap kesesakan yang kita hadapi. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Seorang yang menaruh hormat dan takut kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam setiap perencanaan dalam langkah hidupnya, akan memiliki berkat damai dan sejahtera, kekuatan dan penghiburan di dalam keadaan apapun yang menimpa kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah hendaknya hidup kita dikejar oleh kesenangan dan kepentingan duniawi saja. Tetapi kita harus mempunyai komitmen untuk memikirkan hal-hal surgawi dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saudara, Pengkhotbah 12 ayat 13 menegaskan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Takutlah akan Tuhan, ini seharusnya dimulai dari sejak masih muda. Namun sekarang waktunya pun belum terlambat. Mari libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana hidup kita, yaitu di setiap cara bekerja di pekerjaan kita,
di setiap cara membangun rumah tangga kita, cara membangun hubungan dengan orang lain, dimanapun Tuhan kita tempatkan. Percayakan dan berkaryalah di dalam hidup ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perkara, sebab hal tersebut akan membuat kepandaian dan kekayaan serta semua hasil jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia. Namun, justru akan membawa keberuntungan yang besar bagi kita, baik selama di dunia ini, bahkan sampai kita dibawa oleh Tuhan menuju ke surga untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada kesempatan ini kami boleh diingatkan bahwa setiap langkah kehidupan kami, dari hal yang terkecil sampai terbesar, kami harus mengandalkan dan menghadirkan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami merasa Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu, kiranya Roh Kudus selalu bekerja di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.